Halo pemirsa, saya Nufitria Dinda. Saat ini Anda sedang menyaksikan program Kominfo Newsroom edisi spesial PON 20 Papua. Kami akan menghadirkan ragam informasi spesial PON untuk Anda. Informasi pertama kali ini mengenai kemegahan salah satu stadion pendukung terbaik Papua, Mimika Sports Center. Selain itu juga ada informasi seputar prestasi yang diukir oleh cabur para layang dan panjat tebing. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Berita pertama masih dengan kemegahan perhelatan Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua. Mimika Sport Complex menjadi salah satu infrastruktur olahraga kelas dunia. Gak percaya? Berikut informasinya. Mimika Sport Complex kebanggaan Papua, Menpora ingatkan Pemda kelola aset pasca PON. Stadion Mimika Sport Complex atau biasa disebut MSC merupakan stadion pendukung untuk PON ke-20 yang terletak di Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Baru, Papua. Dengan berstandar internasional, Stadion MSC dibangun PT Freeport Indonesia menghabiskan biaya sekitar 33 juta dolar atau senilai 468 miliar yang dibangun di atas lahan seluas 12,5 hektar milik Pemkab Mimika. Stadion MSC memiliki fasilitas diantaranya asrama, fitness, gym, dan ruang makan yang dapat menampung 100 atlet dan official. Untuk stadion indoor bisa digunakan untuk cabang olahraga basket, voli, dan badminton dengan daya tampung 5.500 orang serta 75 kursi VIP. Sedangkan stadion outdoor untuk cabur atletik memiliki daya tampung 3.500 penonton, bahkan terdapat klinik bagi para atlet. Menpora Zainuddin Amali berharap dukungan dengan peran serta pemerintah daerah sangat diperlukan untuk pengelolaan aset-aset tersebut. Kalau Pemda tidak keras, tidak kreatif menyiapkan kegiatan pasca PON, nasibnya akan sama dengan tempat-tempat lain. Usai penyelenggaraan PON, kita semua berharap infrastruktur yang sedemikian keren dan megah ini tidak terbengkalai dan dapat terus dijaga serta dikelola dengan baik ya oleh Pemda setempat. Pekan Olahraga Nasional bukan semata torehan sejarah para atlet yang bisa menjadi cerita bagi anak cucu, tapi juga memberikan keberkahan daerah Papua dengan adanya 3 bandara yang menjadi pintu masuk tamu PON 20 Papua. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 10 memiliki 3 bandara yang dipersiapkan sebagai pintu masuk tamu PON 20 di Papua. Ketiga bandara itu yaitu Bandara Sentani Kabupaten Jayapura, Bandara Moses Kilangin Kabupaten Mimika, dan Bandara Mopah Kabupaten Merauke. Dari sisi administrasi, mereka telah mempersiapkan bandaranya masing-masing guna melengkapi kriteria yang ditentukan untuk dapat menerima tamu dari luar yang akan mengikuti Pekan Olahraga Nasional di Papua di 4 klaster penyelenggara. Selain itu, untuk mengendalikan masuknya virus COVID-19, ketiga bandara ini telah melakukan kerjasama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP, di antaranya dalam bentuk pemeriksaan rapid antigen dan PCR sesuai dengan aturan Kementerian Kesehatan terkait aplikasi Peduli Lindungi. Untuk memastikan harga tiket tetap dalam batas normal, Kementerian Perhubungan melalui Otoritas Bandar Udara selalu melakukan 3 hal: pengawasan, pengendalian, dan pengaturan terhadap harga tiket. Buat masyarakat Papua, pastinya sudah familiar dong dengan bandara ini. Buat pemirsa yang berada di luar Papua, jangan lupa berkunjung ya. Berita selanjutnya menghadirkan kejuaraan kontingen asal Jawa Timur yang tidak tanggung-tanggung memborong raihan 4 emas sekaligus dalam cabang olahraga selam. Selam Jatim raih 4 emas di pertandingan pertama. Ketangguhan cabang selam Jatim terbukti melalui perolehan 4 emas pada pertandingan pertamanya di PON 20 Papua Arena Akuatik Kampung Harapan Sentani, Kabupaten Jayapura. Emas pertama direnggut Bima Dea Sakti Antono di nomor 400 meter surface putra dengan keunggulan 3 menit 14 detik di atas DKI Jakarta dan Jawa Barat. Emas lain juga dibawa Fani Elvira Ellen Ramadhani di nomor 400 meter surface putri dengan waktu 3 menit 29 detik di atas Jawa Barat dan DKI Jakarta yang sekaligus mengubah catatan rekornya. Serta emas sisanya dalam surface putra oleh Petrol Kambei dengan waktu 36,99 detik di atas Jabar dan Bali, serta Janis Rosalita dengan waktu 99 detik di atas Bengkulu dan Jateng.
pada nomor 100 meter surface putra dan putri. Tidak tanggung-tanggung, medali perak dan perunggu juga direnggut Jatim melalui Guntur Pratama Putra dan Nadia Kusuma Wardani di nomor 100 meter drifting putra dan putri. Wah, selamat ya untuk para atlet cabang olahraga selam, Jawa Timur pasti bangga. Masih berbicara prestasi Pekan Olahraga Nasional, cabang olahraga para layang juga tak mau kalah dengan menoreh muri kali pertama di Papua. Cabang olahraga para layang pada PON 20 Papua 2021 mencatatkan Museum Rekor Indonesia atau MURI pada nomor tandem lintas alam Selasa 5 Oktober 2021. Para layang menjadi rekor terbang parasut tandem terbanyak, yaitu diikuti 22 parasut atau 44 orang yang dilakukan di Bukit Kampung Buton Skyline, Kota Jayapura. Rekor ini dicatatkan di tanah Papua di mana terbang parasut tandem XC ini belum pernah ada sebelumnya. Ketua Para Layang Indonesia, Wahyu Yuda menyebut adanya rekor MURI kedepannya bisa membuat pemerintah daerah atau kota atau kabupaten dapat mendukung pengembangan para layang di seluruh Indonesia. Misalnya saja dengan edukasi para layang guna menciptakan atlet-atlet para layang maupun untuk kebutuhan wisatawan. Mengingat wilayah Indonesia punya letak geografis strategis yang cocok untuk kegiatan para layang. Semoga keberhasilan tersebut dapat menelurkan atlet-atlet baru di generasi selanjutnya ya. Dan pada berita terakhir, ada kabar gembira yang disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali yang mempersiapkan cabang olahraga panjat tebing menuju Olimpiade Paris 2024. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menilai cabang olahraga panjat tebing di PON 20 Papua menjadi modal penting persiapan menuju Olimpiade Paris 2024. Sebab cabur panjat tebing adalah salah satu cabur yang masuk prioritas dalam desain besar olahraga nasional. Pihaknya mengaku senang panjat tebing pada PON 20 kali ini dijadikan pencarian atlet muda berpotensi sebagai persiapan menuju Olimpiade Paris 2024. Hal tersebut disampaikan Menpora Amali usai menyerahkan medali pada nomor speed world record perorangan putri di arena panjat tebing SP2 Mimika, Papua, Senin 4 Oktober lalu. Sementara, untuk perolehan hasil pertandingan speed world record perorangan putri didapuk oleh kontingen Bali, Desakma Derita Kusuma Dewi berhasil meraih medali emas Pekan Olahraga Nasional atau PON untuk pertama kalinya dalam karirnya. Tampil di nomor speed world record perorangan putri pada PON 20 Papua, atlet yang memperkuat kontingen Bali itu mampu memenangkan partai final dengan catatan waktu 7.001 detik. Meskipun tak mudah, keberuntungan itu pasti selalu ada. Tetap semangat untuk cabang olahraga panjat tebing. Itulah beragam kabar PON 20 yang telah kami kemas untuk Anda. Ikuti terus update-nya melalui kanal Kominfo Newsroom GPR TV. Dukung terus daerah kalian untuk memperebutkan gelar juara PON 20 Papua. Jadikan momentum PON 20 Papua 2-15 Oktober sebagai wadah pemersatu bangsa. PON 20 Papua, torang bisa!